Siswa-siswa yang saya kasihi, simulasi ini mengandaikan yang terjadi itu gempa bumi. Orang Manado bilang tanah goyang. Kan kalau kita mengalami itu di dalam ruangan bahaya. Maka simulasi ini kita diarahkan untuk secepatnya keluar dari bangunan, dari ruangan. Ya, ini maksudnya simulasi. Kita secara tertib, terkoordinasi dengan baik. Bila terjadi sementara pembelajaran gempa bumi, jadi kita di dalam ruangan bergoyang-goyang, maka secepatnya dengan prosedur yang mulai dari kelas masing-masing tadi guru arahkan, kita buat. Bagus sekali tadi kita dengan tas, supaya apa maksudnya? Ketika ada material jatuh, tidak langsung kena kepala kita atau badan kita. Ya, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kejadian kalau terjadi di sekolah sementara belajar, ini kita buat simulasi ini. Tapi kalau kejadian di sore hari, di malam hari, kita tidak tahu kapan bencana atau gempa itu terjadi. Maka simulasi yang sama dibuat di asrama. Di asrama sudah buat belum? Nah, jadi misalnya sebentar tidur, bergoyang gitu. Jangan langsung main lompat atau apa, jangan, kan ada lantai 2, tidak boleh. Harus tertib, terarah, jangan panik. Ya, tata cara bagaimana menyelamatkan diri, sekali lagi dipimpin oleh pamong kalau di asrama yang bertugas, itu diikuti. Mesti tertib, kenapa? Karena kejadian tidak tertib, misalnya semua berdesakan di satu pintu keluar atau di gang, di situ terjadi, ya, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa yang bagian kelas 7 ini lewat di sini? Kenapa yang kelas 9, kelas 8 lewat di bagian jalur sana? Supaya tidak terjadi penumpukan orang, berdesak-desakan, dan di situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, paham ya? Ketika terjadi bencana seperti itu, kalau di sekolah seperti tadi dibunyikan sirene. Sekali lagi, tadi saya lihat masih kejar-kejaran. Kita memang cepat tapi tidak lari sehingga tidak terkontrol lagi. Tidak boleh seperti itu. Cepat tapi jangan, kan kalau saling berlomba, saya lebih dulu. Nah, di situ potensi untuk terjadi tabrakan, jatuh dan sebagainya. Mungkin gempanya skalanya cuma kecil tapi berebutan lari, saling mendahului, di situ terjadi jatuh, kepala pecah dan sebagainya. Bisa saja. Jadi ini yang kita latih supaya sekali lagi aman untuk kita semua. Ya. Ini kalau gempa bumi. Jadi earthquake. Ya. Kalau misalnya Gunung Lokon meletus, erupsi, kita tidak tahu dia mengeluarkan zat berbahaya, ya, maka lain lagi simulasi yang dilakukan. Mungkin asrama juga sudah buat, pakai masker. Dan jadi kan kalau dia meletus menyemburkan debu, ya, bisa saja karena tolakan angin, ya, menghembus dan misalnya jatuh ke sini, itu berarti kita mesti melindungi, ya, diri kita dengan memakai masker. Makanya
anak-anak di asrama sudah dibagikan masker dan di sekolah akan disiapkan juga masker. Ya, Wakasarpras, PLT Wakasarpras pastikan kita ada masker. Jadi gunakan masker. Jadi kalau tidak, jadi misalnya gunung meletus, Gunung Lokon meletus, tidak terjadi tanah bergoyang, jadi, kan kita merasa sendiri dan sering mengalami bergoyang ini, ya bergoyang begini. Karena kalau tidak besar kemungkinan misalnya potensi untuk kita kena jatuhnya material di dalam bangunan itu terjadi. Maka kita ke titik kumpul ya, untuk seluruh siswa penghuni SMP SMA Lokon, titik kumpul di lapangan yang besar sana. Ya. Langkah selanjutnya kalau memang masih dipikirkan tidak aman, kita akan keluar dari kampus. Itu alternatif pertama di Seminari Kepes Kasar. Alternatif kedua di lapangan Rindam. Ya, kalau terjadi seperti itu, ya, oke. Komando di sekolah, oke, kepala sekolah, tetapi in charge itu wakil kepala sekolah asrama. Bukan asrama, Wakasarpras. Ya, Sarpras. Karena ser ditunjuk kalau terjadi sesuatu secara keseluruhan, seluruh YPL kalau terjadi gempa, ser yang komando secara keseluruhan. Ya, ada tambahan dari Komandan siswa dan rekan guru dan staff, terima kasih. Mungkin dilihat ini cuma sederhana, tapi inilah yang paling penting karena para siswa memang belum pernah mengikuti simulasi seperti kakak-kakak kelas kalian yang terdahulu, karena ini ternyata terakhir dilakukan sebelum COVID, sehingga saya tanya ke kelas 9 mereka tidak tahu. Nah, inilah gunanya, walaupun simpel tapi dari sini kalian mempelajari, sudah dapat pengetahuan, pembelajaran tentang bagaimana untuk mengevakuasi diri sendiri ketika terjadi gempa, mengingat Gunung Lokon hanya ada di sebelah. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekitar Lokon tetap waspada dengan situasi yang level 3 sedang Gunung Lokon sedang erupsi ini. Jadi tetap waspada semuanya. Mantap.